Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Rufida Islamia, mahasiswa semester 1 dengan NIM 2020-11007, Program Studi Arsitektur Universitas Kaltara. Di video ini, saya akan mengulas sedikit tentang bahasa Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang merupakan bahasa penghubung hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Indonesia diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 oleh Sumpah Pemuda, dan pada tanggal 18 Agustus 1945 bahasa Indonesia dikukuhkan menjadi bahasa negara yang memiliki kedudukan dan fungsi yang tinggi. Yang kedua, peristiwa penting. Pada tanggal 18 Agustus 1945 ditandatangani Undang-Undang Dasar 1945 dengan pasal 36 menetapkan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa negara. Dan pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia 1 di Solo. Dan pada tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan pedoman ejaan bahasa yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah resmi berlaku di seluruh Indonesia. Dan pada tahun 1993, secara resmi berdiri sebuah sastrawan muda. Yang ketiga, fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia yang pertama yaitu sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga, sebagai penghubung antar warga, antar daerah, antar budaya. Dan yang keempat, sebagai alat penyatu berbagai suku dan budaya yang berlatar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Yang keempat, kedudukan bahasa. Kedudukan bahasa Indonesia yaitu sebagai bahasa nasional di atas bahasa-bahasa daerah, sebagai bahasa negara yang sesuai dengan Undang-Undang 1945. Dan selanjutnya, dampak bahasa gaul. Dampak bahasa gaul yang pertama itu menjadi salah satu penyebab kepunahan bahasa Indonesia. Yang kedua, menjadi penyebab pergeseran bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, mengganggu pemahaman bahasa Indonesia bagi orang lain. Yang keempat, menyulitkan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, manfaat belajar bahasa Indonesia. Manfaat belajar bahasa Indonesia yang pertama itu dapat menambah wawasan, berbicara maupun membaca bahasa Indonesia dengan baik dan benar ya. Kemudian bisa menghargai bahasa Indonesia dan bangga memiliki bahasa Indonesia. Dan yang selanjutnya, dapat berkomunikasi dengan efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku baik secara lisan atau tulisan. Dan yang terakhir, dapat mengembangkan sastra Indonesia sebagai khasanah budaya. Nah, itulah tadi video dari saya. Semoga dapat memberi wawasan bagi teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.